Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza Istifarania dari Prodi BGSD semester 4 kelas B1 nomor NIM 218620600097. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dan teman-teman saya selama mengikuti kegiatan PLP1 di SDN Kedung Kendo Candi. Dimulai dari hari Senin tanggal 23 Maret tahun 2023, saya beserta teman-teman saya menunggu kedatangan peserta didik lalu mengikuti upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin. Di SDN Kedung Kendo juga memiliki visi misi sekolah. Visi sekolah yang pertama, insan berkarakter, berprestasi, serta berakhlak mulia. Sedangkan misi sekolah yang pertama adalah menyelenggarakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, unggul, bermakna yang dilandasi sendi-sendi keagamaan. Yang kedua, mendidik siswa berprestasi dan unggul serta berkompetitif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan sikap disiplin serta sopan santun kepada sesama. Kultur sekolah di SDN Kedung Kendo Candi. Yang pertama, sarana prasarana seperti cuci tangan atau pamflet ajakan baik. Di sekolah SDN Kedung Kendo Candi terdapat atau tersedia tempat cuci tangan di setiap depan kelas agar mempermudah peserta didik untuk mencuci tangan. Dan terdapat banyak pamflet ajakan baik di setiap lorong depan kelas. Selain di lorong jalan, di dalam kelas terdapat banyak pamflet ajakan baik juga. Lalu selanjutnya, bagi penerapan seragam pada peserta didik. Sangat baik dan teratur, peserta didik mampu menerapkan menggunakan seragam di setiap harinya. Kenyamanan pada ruang belajar. Di SDN Kedung Kendo, peserta didik mampu mengkondisikan setiap kelas dan membersihkan kelas serta dapat menciptakan suasana yang sangat menyenangkan, tentram, dan dapat dikondisikan saat belajar. Di SDN Kedung Kendo di setiap hari Senin melakukan kegiatan upacara bendera sebelum dimulainya pembelajaran. Setiap ada hari-hari besar atau hari-hari yang tertentu, di SDN Kedung Kendo juga melakukan kegiatan sesuai hari tersebut. Seperti halnya tanggal 21 April, peserta didik menggunakan pakaian adat atau profesi. Lalu seperti hari Isra Mi'raj atau hari menyambut sebelum bulan Ramadan, atau halal bihalal, atau hari-hari besar lainnya. SDN Kedung Kendo juga mengikuti kegiatan-kegiatan sesuai hari besar nasional. Penyambutan peserta didik di setiap harinya sangat terlaksana dengan baik. Di setiap harinya, guru diberikan jadwal piket untuk menjaga di depan pagar sekolah untuk menyambut kedatangan peserta didik. Tauladan dari guru. Di dalam kelas maupun di luar kelas, guru mampu menerapkan atau banyak melakukan perilaku baik dan positif agar dapat ditiru oleh peserta didik di dalam sekolah. Adapun anjuran, hidup bersih melalui media dan tauladan. Terdapat tempat cuci tangan untuk membersihkan tangan. Ini juga termasuk pola hidup sehat di lingkungan sekolah. Dan terdapat toilet yang bersih dan nyaman untuk membuang air besar maupun air kecil. Adapun anjuran, penegakan disiplin melalui media dan tauladan. Tanda bel menunjukkan pergantian jam pelajaran, menandakan masuk kelas ataupun menandakan sebelum pulang sekolah, yaitu menunjukkan kedisiplinan peserta didik. Dan yang terakhir, anjuran 3S, senyum, sapa, dan salam. Di sekolah SDN Kedung Kendo sudah menerapkan 3S. Itu juga termasuk kewajiban bagi seorang peserta didik ataupun seorang guru. Yang berikutnya, kita membahas tentang manajemen sekolah di SDN Kedung Kendo Candi. Yang pertama, guru selalu memberikan atau membuat RPP terlebih dahulu di awal semester. Dan guru selalu memodifikasi RPP yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, guru selalu mengevaluasi dan memberi penilaian setelah melakukan ulangan harian yang dilaksanakan setiap pergantian subtema. Dan ada juga kegiatan kokurikuler seperti outdoor learning dan pemberian jam pembelajaran di luar pembelajaran atau sepulang sekolah bagi peserta didik yang kurang mampu paham tentang materi pembelajaran.
tentunya kegiatan kurikuler sesuai dengan muatan pembelajaran di kurikulum. Kegiatan ekstra yang dilaksanakan yaitu ada karate, voli, pramuka, dan kesenian. Ekstrakurikuler di SDN Kedung Kendo dibina oleh guru olahraga dan pembina khusus. Dan kegiatan ekstrakurikuler memiliki jadwal tersendiri di luar jam pembelajaran. Di sini struktur bagan dan struktur organisasi sekolah tidak tertulis, serta organisasi atau deskripsi untuk masing-masing komponen organisasi juga tidak tertulis. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kompetensi pendidik. Yang pertama, guru memahami kompetensi peserta didik. Ya, di sini guru sangat memahami kompetensi pada peserta didik. Jika ada peserta didik yang belum mampu membaca atau berhitung, akan diajari lagi di luar jam pembelajaran atau minta tambahan jam di luar kelas. Selanjutnya, pelaksanaan RPP memperhatikan kebutuhan peserta didik. Karena RPP sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk metode pembelajaran, dan RPP dimodifikasi sesuai kondisi kebutuhan peserta didik. Metode evaluasi atau penilaian dilakukan seperti ulangan harian atau melakukan remedial. Selanjutnya, guru mampu mengkondisikan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Guru kelas memberikan ice breaking agar peserta didik dapat melemaskan otot-otot tangan. Selanjutnya, guru memberikan tauladan bagi peserta didik, yaitu dengan memberi contoh yang baik agar dapat ditiru oleh peserta didiknya. Contoh misalnya membuang sampah pada tempatnya dan menggunakan bahasa sopan dan baik. Guru mampu menguasai materi pembelajaran, yaitu sangat wajib karena guru harus menguasai materi pembelajaran dan menjelaskan dengan jelas menggunakan bahasa yang mampu dipahami oleh peserta didik. Guru memahami kompetensi yang dikembangkan bagi peserta didiknya. Di sini guru kelas mampu memahami mana yang belum bisa mengetahui atau memahami materi pembelajaran. Lalu guru kelas memberikan tambahan jam di luar jam pembelajaran. Dan yang terakhir, guru menerapkan TIK. Di sini saya memegang kelas 1 atau kelas rendah. Jadi tidak ada pembelajaran TIK, karena untuk kelas 1 belum ada pembelajaran TIK, karena masih terlalu sulit untuk kelas bawah untuk mengetahui perangkat lunak. Dalam waktu 1 minggu, mulai dari tanggal 6 Maret sampai tanggal 11 Maret tahun 2023, saya melakukan kegiatan PLP 1 di SDN Kedung Kendo, dan saya mendapat atau mengamati kelas rendah di kelas 1. Dan dengan didampingi oleh wali kelas atau guru kelas yang bernama Ibu Ririn Dia SPD. Beliau merupakan guru tetap di SDN Kedung Kendo dan merupakan guru wali kelas di kelas 1. Bu Ririn adalah guru yang tegas, berwibawa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, disiplin, serta guru yang bertauladan. Beliau begitu sabar menghadapi peserta didik kelas rendah, terutama di kelas 1. Dan tentunya bisa mengkondisikan kelas saat kelas tidak kondusif. Karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Apalagi umuran mereka yang baru saja menginjakkan ke jenjang sekolah dasar, mereka butuh adaptasi yang lebih. Selain itu, Bu Ririn juga merupakan guru yang sangat mengasihkan, menyenangkan, bijaksana, serta berwibawa, sehingga peserta didik yang di kelas sangat menyayangi Bu Ririn dan patuh terhadap beliau. Bu Ririn juga menetapkan 4 kompetensi pendidik, yaitu seperti pedagogik, pribadi, sosial, serta profesionalisme. Sebagai seorang pendidik, Bu Ririn dapat memahami karakter pada setiap pendidik, dapat memahami setiap karakter pada peserta didik. Selain itu, beliau juga melakukan evaluasi atau penilaian dengan mengadakan ulangan harian atau remedial. Cara menanamkan sikap dalam berkarakter, beliau mewajibkan peserta didiknya untuk doa bersama sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum pulang sekolah, agar peserta didik terbiasa dengan hal-hal tersebut. Secara kemampuan pedagogik, beliau juga melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Bu Ririn juga memperhatikan setiap kondisi anak-anak yang belum bisa memahami materi pembelajaran,
serta belum bisa menulis, membaca, atau berhitung. Maka dari itu, Bu Ririn menambahkan jam pembelajaran di luar jam pembelajaran atau di luar kelas. Kemampuan sosial Bu Ririn di dalam kelas juga melaksanakan komunikasi antar siswa sangat baik dan sudah baik. Di dalam kelas juga tidak ada perlakuan diskriminasi atau pembulian, menjelekkan nama keluarga, fisik, serta status sosial. Dan yang terakhir, kompetensi profesionalisme atau kemampuan profesionalisme. Di dalam kelas, Ibu Ririn melakukan metode pembelajaran ceramah dan demonstrasi. Seperti contoh, pada pembelajaran bahasa Indonesia, Bu Ririn banyak menjelaskan tentang informasi-informasi yang ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau seperti contoh demonstrasi, kemarin pembelajaran matematika, Ibu Ririn mencontohkan bahwa ada alat hanger dan kantong plastik diisi dengan benda-benda yang berat dengan ringan. Murid-murid mampu memelihatkan mana benda yang berat dan mana benda yang ringan. Peserta didik melihat keseimbangan berat benda. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no reason.